Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Wus, angin dingin datang langsung ke puncaknya kepalanya, dan Beiming Haihuang sangat terkejut hingga hampir mengumpat. Dia benar-benar mendengar namanya sendiri. Sial, si Tianchuan ini sungguh berbakat. Manusia biasa saja tahu kekuatan Putri Duyung Tianlong, tapi sepertinya dia hanya mendengar sedikit tentang hubungannya dengan Putri Duyung Tianlong. Cara apa yang digunakan orang ini untuk mengetahui begitu banyak informasi tentang manusia laut? Keterlaluan. Yang lebih keterlaluan lagi adalah dia mengatakannya di depan Tuan Yi. Bukankah ini akan membunuh orang? Sebuah firasat buruk muncul di benaknya, dan Beiming Haihuang menegang dan menatap kursi utama dengan tenang. Benar saja, Tuan Yi langsung tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Beiming Haihuang, siapa orang ini, dan apa hubungannya dengan Putri Duyung Tianlong? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Setelah 3 pertanyaan berturut-turut, hatinya terasa dingin. Putri Duyung Tianlong ditakdirkan untuk musnah. Jika persahabatannya dengan Ao Budong diketahui oleh Tuan Yi, itu sama saja dengan hukuman mati. Semakin Beiming Haihuang memikirkannya, semakin takut ia. Ia hampir tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan membantah dengan keras. Aku tidak ada hubungannya dengan Putri Duyung Tianlong. Untungnya, ia dihentikan oleh lelaki tua di sampingnya, sehingga ia tiba-tiba tersadar dan tidak langsung menunjukkan sifat aslinya. Namun, ketika ia hampir tidak bisa menstabilkan ekspresinya dan duduk kaku, hatinya tak lagi tenang. Ia menajamkan telinganya dan menatap si Tianchuan, sambil terus menghibur diri. Dia manusia, pasti pengetahuannya sangat sedikit, paling-paling hanya rumor. Ya, pasti hanya rumor. Entahlah. Si Tianchuan kembali mengepalkan tinjunya, dan membuka mulutnya untuk berbicara panjang lebar. Karena kau bertanya, aku akan menceritakan semua yang ku tahu. Konon, Kaisar Laut Beiming ini adalah bakat langka dari klan Beiming. Ia telah berlatih keras selama 100.000 tahun. Kultivasinya saat ini mengerikan dan bisa disebut sebagai eksistensi kuat dari klan laut. Orang ini dan Ao Budong adalah teman yang berbeda usia. Mereka bertemu saat berlatih di tepi laut. Mereka telah minum teh dan berdiskusi selama 20.000 tahun. Mereka telah berteman dekat sejak lama. Jika Kaisar Naga Ao Budong bertanya, bahkan jika Kaisar Laut ini tidak peduli dengan urusan duniawi, dia pasti akan membantu. Setelah beberapa patah kata, tak hanya seluruh hadirin terkejut dan terperanjat, nama Kaisar Laut Beiming pun gempar. Bahkan Yi Feng pun tak kuasa menahan diri untuk berseru, dengan sorot mata yang aneh. Ternyata ada orang seperti itu yang membantu manusia ikan. Sepertinya klan Putri Duyung Tianlong benar-benar hebat. Jangan diremehkan. Hasil pertempuran ini mungkin tak terduga. Sambil mendesah, hati Kaisar Laut Beiming bergetar hebat. Berakhir. Namaku pasti telah ditulis oleh guru di buku catatan kecil itu. Di masa depan, 80% dari mereka akan menyerangku. Aku tak pernah menyangka akan menghadapi bencana seperti ini pada akhirnya. Sungguh sial. Orang-orang selalu bilang orang takut terkenal dan babi takut gemuk. Sekarang, orang laut bahkan lebih sengsara. Terkenal itu sebenarnya berarti kematian. Beiming Haihuang merasakan hawa dingin di hatinya, dan lapisan keringat dingin muncul di telapak tangannya, hampir menetes ke tanah. Yang menyebalkan, si sialan si Tianchuan masih bicara. Benar, begitu raksasa suku Beiming ini bergerak, 72 pulauku di Laut Cina Timur pasti akan menghadapi bencana yang menghancurkan dunia. Dan, si sialan si Tianchuan, Beiming Haihuang sangat marah ketika mendengar ini, dan kata-katanya sudah tercekat di tenggorokannya. Melihat Tuan Yi mendengarkan dengan semakin saksama, dia merasa ada parang yang menggantung di atas kepalanya. Dia tidak tahan lagi menerima pujian mematikan seperti ini, dan dia tidak peduli lagi. Dia menggertakkan gigi dan berdiri, berteriak untuk berhenti bicara. Kau bicara omong kosong. Mungkin karena terlalu ketakutan, suaranya sangat keras, tak hanya mengguncang aula, tapi juga menggema. Omong kosong. Teriakan keras itu mengejutkan seluruh penonton. Tatapan curiga langsung tertuju. Baik Yi Feng maupun para raksasa biasa di pulau itu, mereka semua tampak bingung, dan si Tianchuan semakin bingung dan menatap kosong. Tak seorang pun tahu mengapa senior tua ini tiba-tiba marah. Aula itu benar-benar sunyi. Beiming Haihuang meraung dan dengan tegas menjadi pusat perhatian. Suasana terasa sangat canggung. Merasakan tatapan seluruh penonton, Beiming Haihuang juga menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya, dan berdiri di sana dengan canggung, bahkan lupa kalimat berikutnya. Bertemu rekan setim yang seperti babi. Dua lainnya tampak putus asa, merasa seperti terjepit, dan tak ada kesempatan untuk menolong, dan mereka berharap bisa masuk ke celah-celah tanah. Rasa malu itu berlangsung beberapa tarikan napas. Yi Feng melirik dan mengecap bibirnya tanpa berkata-kata. Temanku, kita sedang mendengarkan intelijen musuh. Kenapa kau begitu cemas? Ia begitu gembira ketika mendengar tentang Raja Laut Beiming yang mengerikan. Namun, di saat kritis itu, ia diganggu oleh lelaki tua dari luar. Wajar saja, suasana hatinya sedang tidak baik. Melihat Yi Feng menyipitkan mata dan mengamati, Raja Laut Beiming menjadi semakin bingung.
Dalam sekejap, ia mendapat firasat buruk bahwa ia akan segera ketahuan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan senyum agar bisa menjelaskan, tetapi hasilnya tidak lebih baik daripada menangis. Ah, apakah aku cemas? Untungnya, ia sudah berpengalaman, otaknya tidak secepat orang biasa, dan dalam sekejap, ia dengan cepat menemukan penjelasan yang cerdas. Tuan, tolong mengerti. Saya baru saja mendengar bahwa Tuan Pulau salah paham dengan rumor tersebut, dan saya khawatir rencana kita untuk melawan klan laut akan gagal, jadi saya buru-buru menyela. Jika saya kehilangan kesabaran, saya harap Anda dan Tuan Pulau memaafkan saya. Yi Feng meliriknya dengan curiga dan berkata dengan bingung. Rumor, maksudmu, informasi dari Tuan Pulau tidak kredibel. Begitu kata-kata ini terdengar, si Tianchuan segera berdiri dan bertepuk tangan dengan wajah serius. Sama sekali tidak, Tuan, saya berani menjamin dengan nyawa saya bahwa Kaisar Laut Utara adalah orang yang sangat kuat. Dia memiliki hubungan dekat dengan klan Putri Duyung Tianlong. Semua ini adalah berita yang saya dengar sendiri, tanpa sedikit pun kebohongan. Begitu kata-kata ini terucap, Kaisar Laut Utara sangat marah hingga giginya gatal. Si Tianchuan ini ingin membunuhnya. Pria ini memang berbakat. Dia bisa mengetahui semua rahasia ini, tetapi dia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dia menemukan titik balik dengan mengikuti kata-katanya. Memanfaatkan momentum tawa amarah, dia dengan cerdik membela diri. Hahaha, apa yang kau dengar? Tuan Pulau, apakah kau pernah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Momentum luar biasa itu menyebar, seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda, dan si Tianchuan juga bingung dengan pertanyaan itu. Aku memang belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kaisar Laut Utara mengangguk kecil. Lagi pula, aku masih sedikit naif. Kau mencoba menipuku sampai mati, kan? Aku juga akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Dengan tekad bulat, Kaisar Laut Utara menggertakkan gigi dan melangkah maju. Aku tahu ini bukan apa yang Tuan Pulau lihat dengan mata kepalanya sendiri. Itulah sebabnya aku bilang ini rumor. Sambil berbicara, Kaisar Laut Utara pertama-tama mengepalkan tinjunya ke arah Yi Feng, lalu melihat ke sekeliling hadirin. Tuan Yi, semuanya. Setahuku, Kaisar Laut Utara hanyalah orang yang terkenal karena reputasinya. Meskipun tubuhnya besar, dia sebenarnya pemalu seperti tikus dan hanya berani membuang-buang waktu di pantai. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan menyerahkan tahtanya. Bagaimana mungkin sampah besi seperti itu memiliki kultivasi yang mengerikan? Soal berteman dengan Putri Duyung Tianlong, itu lebih tidak masuk akal lagi. Putri Duyung Tianlong pada dasarnya serakah, dan Kaisar Naga bahkan lebih ganas lagi. Bagaimana mungkin dia tertarik berurusan dengan sampah? Daripada membuang-buang energi untuk sampah seperti itu, lebih baik kita fokus saja menghadapi Putri Duyung Tianlong. Kata-katanya begitu meyakinkan dan nadanya begitu keras. Ia terus menyebut mereka sampah. Siapapun yang mendengarnya pasti meragukan betapa hebatnya kultivasi Kaisar Laut Utara. Seluruh hadirin tercengang, dan sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah. Orang-orang yang duduk di aula saling memandang dengan tenang, tatapan mereka kosong. Bahkan dua raksasa klan laut yang datang bersama mereka duduk diam di barisan depan dengan wajah berantakan. Apa-apaan, ada hal seperti itu. Orang baik. Kedua raksasa klan laut berseru orang baik. Mereka mengira omelan impulsif Kaisar Laut Utara akan mengungkap identitas kelompoknya dan berakhir dengan kegagalan. Tak disangka, setelah operasi ini, dia malah membalikkan keadaan. Harus diakui, Kaisar Laut Utara memang kejam. Dia pantas menjadi eksistensi yang setara dengan mereka, leluhur klan laut. Jika keturunan klan laut biasa hadir, mereka pasti akan mati, tetapi dia menstabilkan situasi hanya dengan beberapa patah kata, dan mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk membersihkan reputasi buruknya dan menghindari menjadi sasaran sang guru. Kecerdasan cepat seperti ini hanya ada satu dari sejuta. Bahkan Ao Budong, si lubang itu, jauh dari itu. Di depan puluhan kultivator manusia, memarahi diri sendiri, kau tidak hanya harus mempertaruhkan wajah lamamu, tetapi juga memiliki kemampuan akting dengan suara dan emosi. Setelah operasi ini, semua orang sudah tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, saling berpandangan, tak ada yang bicara, bahkan si Tianchuan pun terdiam, seolah meragukan hidupnya. Melihat ini, kedua raksasa itu berbisik, cek-cek, dia memang pantas menjadi Raja Laut. Kalau dia sampai bengis, aku pun malu. Wah, saudara Chang Kun memang berbakat sekali. Keduanya merasa lega dan punya firasat bagus bahwa hal-hal hebat akan terjadi. Di tengah linglungnya penonton, Yi Feng tampak sedikit kecewa. Raja Laut Utara cuma nama. Jadi, klan Putri Duyung Tianlong sepertinya tidak punya pendukung kuat. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Raja Laut Utara sudah mengepalkan tinjunya tanda setuju. Benar, Raja Laut Utara benar-benar sia-sia, tak perlu peduli padanya. Begitu kabar ini tersebar, semua orang di lapangan seakan terbangun dari mimpi, mata mereka berbinar, dan mereka kembali percaya diri dan tersenyum. Hei, sudah kubilang pemilik pulau itu melebih-lebihkan. Karena Kaisar Laut Utara hanyalah sebuah nama, kita hanya perlu menghadapi Putri Duyung Naga.
Denganmu dan ketiga senior, kita mungkin tidak punya peluang untuk menang. Ya, kita masih punya kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran ini. Manusia ikan tidak punya pembantu, tapi kita punya orang-orang kuat untuk membantu kita. Kenapa kita harus takut pada mereka? Semakin banyak mereka berbicara, semakin arogan mereka, dan mereka siap bertarung. Selain itu, Kaisar Laut Utara menggemakan mereka satu demi satu. Kekuatan pencegah yang mengerikan tadi sebagian besar telah menghilang, dan orang-orang di Pulau Hitam telah mendapatkan kembali banyak kepercayaan diri. Suasana tegang mulai terbentuk, dan samar-samar atmosfer percaya diri, keuntungan adalah milikku, menyebar. Melihat bahwa dia tidak lagi diperhatikan, Kaisar Laut Utara kemudian pensiun setelah keberhasilannya, duduk dengan tenang di barisan depan dan bernapas lega. Kaisar Naga Sturgeon sekali lagi mengirimkan pesan suara untuk memuji. Saudara Chang, kau hebat. Aku tidak menyangka kau begitu fleksibel dan bahkan memarahi dirimu sendiri ketika kau kejam. Kaisar ini sungguh sangat mengagumimu. Jelas, itu adalah kata pujian. Namun, masalah ini sebenarnya tidak terlalu mulia, dan Bei Ming Hai Huang selalu merasa sedikit sarkastis. Tidak nyaman untuk berdebat saat ini, jadi dia hanya bisa menjawab dengan dingin. Hehe, Sun Long Tiandi, aku juga menganggap rencana buruk ini sebagai keseluruhan situasi. Kau benar-benar berbicara tanpa rasa sakit. Baru kemudian Sun Long Tiandi menyadari bahwa ia telah berbicara di luar kendali, dan tidak mengatakan apa-apa lagi dengan senyum meminta maaf. Memang, jika itu dia, dengan statusnya sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin dia begitu merusak diri sendiri? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti yang dilakukan orang lain. Ketiga raksasa itu duduk dengan kokoh di barisan depan. Mendengarkan diskusi yang panas dan seru di lapangan, mereka perlahan-lahan menyatu dengan suasana, sesekali menjawab dua kali, dan melampiaskan semua kebencian pada Ao Budong. Tampaknya situasi bergerak ke arah yang diharapkan. Di saat semangat juang ini, Yi Feng tidak bisa tertarik. Akhirnya mendapatkan cerita dari dalam, dan mendengar tentang Bei Ming Hai Huang yang mengerikan. Ia pikir akhirnya ia punya harapan untuk mati. Entahlah, sebelum ia merasa bahagia selama beberapa detik, ia mendengar bahwa orang ini ternyata pengecut. Jebakan yang mengerikan. Setelah merenung beberapa saat, Yi Feng terpaksa menaruh harapannya pada Si Tianchuan. Tuan Pulau, Kaisar Laut Bei Ming ini sepertinya tidak sebaik itu. Apakah Putri Duyung Tianlong punya pembantu lain? Yi Feng sudah cukup bergengsi. Begitu ia bertanya, diskusi panas di ruangan itu tiba-tiba berakhir. Hati ketiga raksasa klan laut itu mencelos. Tatapan mereka bertemu. Si Tianchuan juga langsung tersadar. Baru saja, ia melihat semua orang di pulau itu merasa ia baik kembali, dan ia sangat marah. Mereka benar-benar seperti kayu lapuk yang tak bisa diukir. Ia berpikir untuk memukul mereka dengan kata-kata. Saat ini, mendengarkan pertanyaan Yi Feng lagi, ia merasa penuh hormat. Di saat para pahlawan sedang bersemangat, pria itu masih bisa tetap tenang, tanpa sedikit pun aura gegabah, dan tak pernah meremehkan Putri Duyung Tianlong. Dengan ketenangan pikiran seperti itu melawan musuh, sampah di pulau ini tak akan pernah belajar dalam hidup ini. Inilah celahnya. Aku hanya bisa bilang dia pantas menjadi Tuan Yi. Setelah beberapa tarikan napas penuh hormat dan tatapan tenang, Si Tianchuan hanya menangkupkan tinjunya ke arah Yi Feng. Tuan, Anda bijaksana. Putri Duyung Naga memang punya pembantu lain. Mungkin masalah Kaisar Laut Utara tak sepenuhnya bisa dipercaya. Kecerdasanku salah, tapi pembantu Putri Duyung Naga lainnya lebih kuat dari Kaisar Laut Utara, baik dalam hal kekuatan tempur maupun persahabatan. Swiss. Begitu suara itu jatuh, wajah orang-orang di pulau itu berubah drastis. Dua raksasa klan laut lainnya tiba-tiba merasakan sentakan di hati mereka. Tidak mungkin. Saat semua orang menatap mereka dengan gugup, mata Yi Feng kembali berbinar, dan ia bertanya penuh harap. Oh, benarkah ada pembantu lain? Ceritakan secara detail, seberapa mengerikan mereka. Si Tianchuan mengangguk ketika mendengar suara itu, dan kesungguhan di matanya semakin terlihat jelas. Laporkan pada Tuan, klan naga laut memiliki darah naga sejati, dan semua orang tahu ini. Meskipun ini langka, masih banyak orang di laut yang memiliki darah ini, dan kebanyakan dari mereka adalah kerabat jauh klan naga laut. Begitu kata-kata itu terucap, Kaisar Naga Sturgeon Surgawi mendapat firasat buruk, dan merasa gelisah. Perasaan gelisah itu lebih dari 1 miliar kali lebih mengerikan daripada ketegangan ketika ayahnya menegur dan memarahinya. Yang paling mengerikan adalah Si Tianchuan masih berbicara dengan keras, dan sudah ada kekaguman di matanya. Jika Kaisar Naga meminta bantuan dari salah satu kerabat jauh, mereka pasti akan membantu. Suku ini adalah klan ikan naga Sturgeon yang legendaris. Kaisar Naga Sturgeon Surgawi, yang memerintah suku ini, telah berkuasa selama lebih dari 100.000 tahun. Dia bisa disebut eksistensi tingkat penguasa yang mendominasi sudut suku laut. Kultivasinya sendiri tak terduga, dan dia dapat membalikkan dunia sesuka hati. Jika suku ini muncul, dunia akan berubah warna. Desis. Suara keterkejutan bergema, diikuti oleh suara orang-orang menghirup udara dingin di aula.
Kaisar Naga Sturgeon sudah berkeringat deras, dan dia secara pribadi mengalami kesulitan yang dialami Kaisar Laut Utara tadi. Sialan, itu benar-benar dia. Katanya angin dan air berputar, tapi tidak mungkin berputar secepat itu, kan? Dia baru saja selesai memuji Kaisar Laut Utara, dan tiba gilirannya dalam sekejap mata. Pembalasannya tidak tepat waktu. Dari mana datangnya si Tianchuan sialan ini? Bagaimana dia bisa mengetahui semuanya dengan jelas? Dia jelas manusia, tapi dia tahu lebih banyak daripada manusia laut. Sialan, hati Kaisar Naga Sturgeon dipenuhi derap kuda, dan dia benar-benar terkesan oleh Tuan Pulau Hitam ini. Beraninya dia membiarkan si Tianchuan melanjutkan. Sementara informasi lebih lanjut belum terungkap, dia segera berdiri dan berteriak. Rumor, ini juga rumor. Dia mengumpat keras, bahkan lebih kuat dan mengerikan dari sebelumnya. Kali ini, tak hanya semua tamu berdiri dan memperhatikan, Yi Feng dan si Tianchuan juga mengerutkan kening dan menatap. Kau tahu lagi, melihat tatapan curiga Yi Feng, hati Kaisar Naga Sturgeon terasa dingin. Tatapan penuh tanya itu bukan sekadar kecurigaan, melainkan dipenuhi ketidakpuasan dan permusuhan. Tuan Yi, sepertinya kau mulai meragukan identitasmu. Tiba-tiba, Kaisar Naga Sturgeon merasakan tekanan yang luar biasa, seperti gunung runtuh. Tekanan semacam ini jauh lebih baik daripada yang baru saja dialami Kaisar Laut Utara. Ketika ia secara langsung menghadapi situasi seperti itu, ia merasakannya secara langsung. Rasa tertekan ini terlalu mengerikan, seolah-olah napas kematian terus mendekat. Menghadapi bencana, sungguh wajah yang tidak masuk akal. Sungguh gelar palsu dari Kaisar Klan Laut. Semua itu omong kosong. Saat itu, ia menyadari bahwa kata-kata dinginnya yang biasa mudah diucapkan, tetapi selama ia dipaksa ke dalam situasi putus asa, ia bisa melakukan apa saja. Kaisar Naga Sturgeon mengangguk dan mengepalkan tinjunya, dan ia merendahkan diri saat berbicara. Ah, benar, benar. Semua ini memang rumor, omong kosong belaka. Kaisar Naga Sturgeon itu bodoh yang hanya tahu cara bersenang-senang. Ia hidup terpojok bergantung pada pengaruh leluhurnya, menunggu ajal. Ia bahkan lebih tidak berguna daripada Kaisar Laut Utara. Konon ia tidak keluar di hari kerja, bagaimana mungkin ia membantu orang lain? Jika ia bisa membantu Putri Duyung Tianlong, aku bisa berdiri terbalik dan diare. Kutukan itu meledak, dan semua orang di antara penonton terbelalak. Kaisar Laut Utara dan Kaisar Kepiting sangat terkejut hingga mata mereka terbelalak. Mendengar ini, bahkan Kaisar Naga Sturgeon dan Kaisar Kepiting terkejut. Terlalu kejam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa teman lama Kaisar Langit, yang merupakan eksistensi yang sangat mulia di klan laut, benar-benar akan mempertaruhkan mukanya dan menjadi begitu kejam. Jika Anda mengatakan bahwa Kaisar Laut Utara adalah orang yang kejam, Kaisar Naga Sturgeon saat ini sudah cukup untuk disebut Langmi. Kutukan yang begitu kejam. Bahkan jika itu bohong, orang biasa tidak dapat mencurigainya. Lagi pula, tidak semua orang bisa menahan diare sambil berdiri terbalik. Berani mengatakan ini, Anda harus yakin. Alam para kultivator yang hadir jauh lebih rendah daripada mereka, tetapi mereka juga merupakan eksistensi teratas dalam umat manusia. Pada tingkat ini, mereka secara alami mengetahui kekuatan kutukan. Mendengar kata-kata kejam Langmi, seluruh penonton tersentak. Hanya Yi Feng. Tidak banyak kejutan dan keterkejutan, tetapi alisnya sedikit mengernyit, dan dia tampak sangat mencurigakan. Saya pernah mendengar tentang Kaisar Laut Utara sebelumnya. Beberapa orang mengatakan itu adalah rumor. Sekarang saya mendengar tentang Kaisar Naga Sturgeon, apakah itu rumor lagi? Baru saja, dia telah mengalami 2 pasang surut, dan pembalikannya terlalu sering. Apakah ketiga lelaki tua ini dari luar sini untuk membantu, atau apakah mereka pemalsu profesional? Mengapa mereka terus membuat masalah? Semakin dia melihat mereka, semakin tidak senang dia, dan wajah tua Yi Feng semakin lama. Si Tianchuan berada di Laut Cina Timur, dan dia tidak tahu berapa banyak upaya yang telah dia lakukan untuk mencari tahu beberapa informasi orang dalam. Ketiga lelaki tua dari luar ini langsung menyangkal semuanya begitu mereka membuka mulut, dan mengatakan bahwa mereka serius. Kalau tidak tahu, pasti mengira mereka suku laut. Keterlaluan, Yi Feng bukan orang bodoh. Hal-hal baik telah hancur satu demi satu, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada yang salah. Kelompok orang ini, mungkin mereka antek-antek suku laut, setara dengan iblis kelas 2 di periode khusus, yang datang ke sini khusus untuk bicara omong kosong. Tujuannya adalah membuat semua orang meremehkan musuh. Memikirkan hal ini, Yi Feng menoleh dengan tatapan dingin. Bagaimana kau tahu begitu banyak tentang suku laut? Dari mana kau mendengarnya? Pertanyaan ini, kecurigaan si Tianchuan pun muncul, dan ia tiba-tiba menoleh ke belakang. Tuan, kau benar. 2 senior, apa yang kalian katakan benar-benar berbeda dari apa yang ku tahu, tapi kenapa kalian begitu yakin? Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan satu demi satu, dan orang-orang di sekitar tersadar. Kecuali beberapa orang biasa-biasa saja yang puas dengan status quo, Hei Dao bukanlah orang biasa. Meskipun kultivasinya kurang, rencana dan visinya tidak sederhana. Ia segera menyadari ada sesuatu yang aneh.
Ya, bagaimana mereka tahu? Dua senior, bisakah kalian ceritakan lebih banyak tentang ini? Mungkinkah kalian memiliki hubungan dekat dengan Putri Duyung Tianlong? Dua, jika kalian tidak menjelaskannya hari ini, aku khawatir kita akan merasa nyaman. Sosok-sosok berdiri satu demi satu dan melihat. Beberapa raksasa papan atas diam-diam bertukar pandang, dan pintu aula perlahan tertutup. Tiba-tiba, suasana menjadi samar, dengan tanda-tanda situasi yang menegangkan. Beiming Haihuang belum sempat bersantai, dan pikirannya kembali tegang. Dua orang yang duduk diam di belakangnya juga merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka tidak terkejut bahwa Tuan Yi akan curiga. Bagaimanapun juga, ini adalah guru dari Raja Kerangka. Cara liciknya pasti mengerikan. Tetapi ketika mereka benar-benar menghadapi situasi seperti itu, mereka bertiga masih terkejut. Terutama Kaisar Laut Utara. Ia berdiri sendirian di barisan depan, menatap tajam ke seluruh hadirin. Tiba-tiba, ia merasa tertekan karena menjadi sasaran kritik publik, sehingga ia harus segera mengarang cerita. Tuan Yi, semuanya, meskipun saya jauh di daratan, saya peduli dengan rekan-rekan senegara saya di Laut Cina Timur. Selama 10.000 tahun, saya sering menanyakan situasi di Laut Cina Timur dan menghabiskan banyak uang untuk mencari informasi intelijen klan laut. Karena itu, saya hanya mendengar sedikit tentang urusan internal klan laut. Ya, ini semua informasi yang saya cari dengan menghabiskan banyak uang. Kaisar Laut Utara hampir tidak bisa berpikir jernih dalam keadaan darurat. Ia memang cukup cerdas. Sayang sekali, kata-kata ragu-ragu itu membuat orang-orang curiga sekilas. Yi Feng sama sekali tidak mempercayainya. Ia lebih berpengalaman daripada siapapun dalam mencari berita. Demi mencari kematian, ia tidak tahu berapa banyak tempat yang telah ia kunjungi, dan ia telah menghabiskan banyak upaya untuk mencari informasi tentang orang-orang berkuasa. Yi Feng sangat memahami kesulitan yang dihadapi. Mendapatkan informasi dari suku yang sama saja sulit, bagaimana mungkin mendapatkan informasi dari suku laut begitu mudah? Dan itu dari para raksasa papan atas. Omong kosong. Yi Feng menatap orang itu dengan tatapan dingin, nadanya pun agak dingin. Apakah kau juga menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi itu? Kaisar Naga Sturgeon segera berdiri. Jika ia punya sedikit waktu untuk mengarang cerita, kata-katanya akan sedikit lebih masuk akal. Tuan, mohon mengerti. Saya tidak punya apa-apa, bagaimana mungkin saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi? Namun, saya memiliki kultivasi dan telah mengajar banyak murid. Melalui pertanyaan dari teman dan murid saya tahu sedikit tentang kisah di balik suku Beiming. Saya tidak berani bicara omong kosong tentang hal-hal lain. Yi Feng mengangguk pelan. Ini agak masuk akal. Dibandingkan dengan menghabiskan uang, kekuatan koneksi jauh lebih besar. Mengolah makhluk abadi bukanlah tentang bertarung dan membunuh, tetapi tentang hubungan antar manusia. Dengan koneksi yang cukup, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan informasi. Saat ia merenung, kedua raksasa klan laut itu berkeringat dingin di punggung mereka, dan Kaisar Kepiting pun menyadarinya. Tanpa menunggu Yi Feng bertanya, ia berinisiatif berdiri dan membungkuk. Tuan Yi, ngomong-ngomong, aku tak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku datang dari jauh untuk membalaskan dendam putri kecilku yang telah bersembunyi dari bencana di Laut Cina Timur selama puluhan ribu tahun. Putri kecilku telah menyinggung klan besar dan tak punya pilihan selain bersembunyi dari bencana di Laut Cina Timur. Siapa sangka takdir akan mempermainkannya, dan ia terpilih sebagai bidadari klan Putri Duyung Tianlong, lalu dipermalukan dan bunuh diri. Kultivasiku terbatas di masa lalu, dan aku hanya bisa mengingat pesan dari klan laut yang dikirim oleh putriku menyimpan kebencian di hatiku. Sekarang setelah aku sedikit berkultivasi, aku berani datang dari jauh untuk bertarung. Aku benar-benar tidak layak menjadi seorang ayah. Kaisar Kepiting menangis ketika berbicara, dan kemampuan aktingnya telah mencapai puncaknya. Para tamu terkejut mendengar kebenaran, dan banyak orang yang tersentuh dan berempati. Pada akhirnya, Kaisar Kepiting bahkan meledak dalam kesedihan dan kemarahan, menggertakkan gigi dan mengumpat dengan darah di seluruh langit. Tuan, mohon bijak. Sebagian besar suku laut adalah sampah, terutama suku Putri Duyung Tianlong, yang terlalu sering menindas umat manusia kita. Aku tidak bisa hidup dengan mereka, dan apa yang kita katakan berasal dari hati. Aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku menghancurkan suku Putri Duyung Tianlong. Omelan itu keras, dan banyak tamu mengertakkan gigi dan menggema. Aku tidak akan menjadi manusia kecuali aku menghancurkan suku Putri Duyung Tianlong. Dua raksasa lainnya juga tercengang, dan mata mereka penuh kekaguman. Ngomong-ngomong soal kekejaman, mereka berdua sama saja. Sejujurnya, semuanya masih tergantung pada Pak Tua Kepiting. Paling-paling, mereka hanya akan memarahi diri sendiri, tetapi dia tidak hanya membunuh kerabatnya demi keadilan, tetapi juga memarahi seluruh suku laut, berpura-pura menjadi korban umat manusia, dan menaruh dendam pada suku Putri Duyung Tianlong. Kesadaran ini, metode ini, dia benar-benar pantas menjadi Pak Tua Kepiting. Semuanya sudah sampai pada titik ini, dan Ao Budong tidak memiliki kesadaran diri. Para Putri Duyung Tianlong mencari kematian mereka sendiri.
Jika mereka bisa menggunakan kehancuran suku mereka untuk menyelamatkan suku laut lainnya, mengapa tidak melakukannya? Keduanya bertukar pandang dan berteriak sesuai suasana. Aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak menghancurkan Putri Duyung Tianlong. Melihat kemarahan seluruh hadirin, lelaki tua itu menangis terseduh-seduh. Yi Feng tidak bisa tidak mempercayai semuanya. Perasaan, mereka benar-benar mengalami kesulitan seperti itu. Sungguh lelaki tua yang menyedihkan karena mengusir orang-orang berambut hitam dengan rambut putih. Namun, mengingat para pria kuat dari suku laut semuanya ayam, hanya Putri Duyung Tianlong yang tersisa. Yi Feng tak mampu mengerahkan banyak energi, dan duduk di sana sambil mendesah. Kalau begitu, mari kita berbagi kebencian yang sama dan melawan Putri Duyung Tianlong bersama-sama. Kurasa kita punya banyak peluang untuk menang. Begitu kata-kata ini terucap, mata si Tianchuan menunjukkan kekhawatiran. Suasana tampak kembali memanas. Apa yang harus kulakukan? Untungnya, 3 raksasa klan laut yang penuh perhatian itu bersuara satu demi satu, menangkap Putri Duyung Tianlong dan memuji mereka, lalu menyalahkan Ao Budong. Aku khawatir pertempuran ini akan berbahaya. Ya, memang sangat berbahaya. Putri Duyung Tianlong sangat arogan, dan para anggota suku itu galak. Kita bertiga, para tetua, mungkin tak pantas disebut bersama. Lumayan, terutama Kaisar Naga Ao Budong, kultivasinya luar biasa dan metodenya kejam, dan dia tidak boleh diremehkan. Dan keempat jenderal naga semuanya adalah master tingkat atas, dan mereka bisa disebut sebagai kekuatan tempur tertinggi klan laut. Benar, Putri Duyung Tianlong bisa dibilang klan laut terkuat. Dibandingkan dengan klan ini, klan ikan Sturgeon hanyalah ikan dan udang busuk. Kaisar Laut Utara bahkan lebih sampah. Serangkaian kata-kata kecil dikutuk, dan si Tianchuan tercengang. Sebagian besar dialognya dihapus. Tidak apa-apa, ternyata Putri Duyung Tianlong begitu kuat. Apakah karena aku ceroboh? Di tengah kerumunan yang saling menatap dengan bingung, Yi Feng tiba-tiba menjadi bersemangat dan menatap Kaisar Kepiting dengan serius. Apa kau serius? Kaisar Kepiting mengepalkan tinjunya dan melangkah maju, dengan wajah serius. Tuan, ini benar sekali. Ada banyak cabang ras laut, tetapi hanya klan Putri Duyung Tianlong yang sangat tirani dan memerintah umat manusia sebagai budak. Mengandalkan kekuatan tempur klan mereka yang mengerikan, klan Putri Duyung Tianlong diam-diam merupakan eksistensi terkuat dari ras laut. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya kepada penguasa pulau untuk konfirmasi. Seberapa kuat Kaisar Naga Ao Budong dan keempat Jenderal Naga? Mereka begitu kuat sehingga mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dari Laut Cina Timur. Bahkan klan kuno di daratan kita tidak berani memprovokasi mereka. Yi Feng menjadi semakin tertarik saat mendengarkan, dan menatap si Tianchuan dengan penuh semangat. Benarkah begitu? Si Tianchuan merenung sejenak dan menceritakan semua yang ia ketahui dengan jujur. Tuan, mohon mengerti. Saya juga tahu sedikit tentang apa yang dikatakan Tuan Xie. Kaisar Naga Ao Budong memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Setidaknya dia berada di puncak peringkat ke-9 10.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu seperti apa basis kultivasinya sekarang. Adapun 4 jenderal naga, konon semuanya berada di atas peringkat ke-9. Memang, dengan 5 kekuatan besar ini yang berkuasa, hanya sedikit orang di daratan yang berani menyinggung. Mendengarkan kedua orang itu berbicara berturut-turut, 2 raksasa lainnya diam-diam terkejut. Kaisar Kepiting, orang tua ini, benar-benar jahat. Apa yang dia katakan setengah benar dan setengah salah, bahkan si Tianchuan tidak dapat membantahnya. Dia menggunakan pengetahuan pemilik pulau untuk meledakkan klan Putri Duyung Tianlong menjadi klan terkuat. Panci sebesar itu ditumpahkan ke kepala Ao Budong hanya dalam beberapa kata. Cek-cek, seperti yang diharapkan, klan Putri Duyung Tianlong hancur. Kesampingkan keluhan, kedua raksasa itu telah lama menyadarinya dan sama sekali tidak berbelas kasih. Dalam menghadapi bencana besar, kelangsungan hidup sebuah klan biasa tidaklah berarti. Kupikir mereka bertiga hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, tetapi sekarang ada kesempatan untuk menyelamatkan klan laut. Ini kejutan yang tak terduga. Jika klan laut benar-benar bisa diselamatkan, klan Putri Duyung Tianlong bisa dikatakan telah mati untuk apa yang pantas mereka terima. Lagi pula, seseorang harus disalahkan. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan mereka karena tidak mengakui orang hebat itu. Ao Budong, si tua bodoh ini, mengincar Tuan Tengkorak. Putranya bahkan lebih keterlaluan. Dia berani memprovokasi Tuan Yi terlebih dahulu. Dia benar-benar menipu ayahnya. Mereka memang ayah dan anak. Mereka lebih cemas daripada satu sama lain tentang reinkarnasi. Kaisar Laut dan Kaisar Langit saling memandang dengan tenang, dan juga mengambil kesempatan untuk memujinya. Benar, Putri Duyung Tianlong tak terkalahkan. Peluang kita untuk menang kecil bahkan dengan tulang belulang kita. Kami semua mengandalkanmu. Aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak menghancurkan Putri Duyung Tianlong. Saat slogan-slogan kembali bergema, ketegangan perang menyebar kemana-mana. Yi Feng akhirnya tersadar. Putri Duyung Tianlong begitu kuat. Kaisar Naga, 4 Jenderal Naga, sepertinya akan ada pertempuran berdarah. Memikirkan tirani lawan, Yi Feng pun mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan tenang.
Semuanya, kita akan tetap di pulau ini dan tidak akan bertindak gegabah. Tunggu Kaisar Naga dan 4 Jenderal Naga datang. Seluruh hadirin memberi hormat serempak, dan suaranya sekeras guntur. Jauh di Laut Cina Timur. Aula utama klan Putri Duyung Tianlong. Aula megah itu kosong. Tidak ada penyanyi yang memesona atau alunan drum dan musik yang menghentak. Aula besar itu kosong dan tampak agak sepi. Di atas meja naga, Kaisar Naga yang tampak lesu bermata merah dan tenggelam dalam pikirannya dengan mutiara roh air di tangannya. Mungkin dia sudah terbiasa melihat ikan lele yang dulunya jelek itu. Mata Ao Budong berkaca-kaca. Sepertinya dia bisa melihat penampilan tampan putranya yang dulu. Dalam perbandingan saat ini, ia begitu marah hingga menggertakkan giginya. Sialan, sialan, Lieerku, dia jadi jelek sekali. Setelah mengumpat cukup lama, langkah kaki terdengar di luar aula. Kaisar Naga diam-diam menyeka air matanya dan mengangkat matanya dengan wajah berwibawa. 4 sosok tinggi melangkah maju dengan mantap, semuanya mengenakan baju zirah giok emas, memancarkan aura berdarah yang sangat mengerikan. Meskipun tinggi mereka kurang dari 30 cm, momentum mereka saja sudah membuat aula terasa dingin. Yang mulia, menatap keempat jenderal naga yang agung itu, mata Kaisar Naga dipenuhi dengan kekuatan seorang atasan. Semuanya, tidak perlu sopan. Keempat jenderal itu berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan berbicara dengan marah. Yang mulia pangeran ketiga telah dibunuh. Sekalipun musuh memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kami, sebagai jenderal klan Putri Duyung Tianlong, tidak akan pernah menoleransi penghinaan seperti itu dan bersedia melawannya. Kekuatan klan Putri Duyung Tianlong kita tak tergoyahkan. Jika kita tak membalas dendam ini, kita tak layak menjadi jenderal naga. Yang mulia, para senior seperti Kaisar Laut Utara memang sudah tua dan renta, tapi kita tak takut pada musuh dan rela bertarung sampai mati. Benar, kita, klan Putri Duyung Tianlong, tak takut pada musuh asing manapun. Mendengar kata-kata penuh kesetiaan dan semangat itu, mata Ao Budong dipenuhi secercah kelegaan. Namun sejak kembali ke istana, ia juga telah memikirkan hal ini dengan matang. Pihak lawan memiliki kemampuan luar biasa, dan mampu membunuh puluhan ribu prajurit Putri Duyung hanya dengan sekali jentikan tangan. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kupikir hanya para tetua klan laut yang bisa menjadi musuhnya, tapi tak disangka beberapa tokoh besar mundur satu demi satu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lawan adalah eksistensi yang tak mampu diprovokasi oleh klan laut. Ia sangat marah hari itu, dan ia tak bisa berpikir jernih. Setelah itu, ia memikirkannya berkali-kali, lalu keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Saat ini, Ao Budong telah menahan kesedihan dan kebencian ini, dan menatap keempat jenderal naga dengan tatapan dingin. Semuanya, pengalaman Lier sungguh merupakan bencana dalam hidupnya. Tidak cukup bagi kita untuk menyelesaikannya. Jika suatu hari nanti ia punya kesempatan, ia mungkin akan mendapatkan kembali tubuh aslinya. Mulai hari ini, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Suara berat itu mengejutkan keempat jenderal. Namun, perintah Raja Naga telah dikeluarkan, jadi mereka harus mengepalkan tangan dan mematuhinya. Tunggu sampai topik ini selesai. Kemarahan di mata Ao Budong sulit diredakan, dan ia menggertakkan gigi lalu berkata dengan dingin. Lier menderita bencana ini karena orang-orang Laut Cina Timur memprovokasinya untuk keluar. Lier ingin meratakan Laut Cina Timur. Jelas. Dalam benaknya, jika ia tidak bisa membalas dendam pada kerangka itu, tidak bisakah ia membalas dendam pada orang-orang di 72 pulau? Sampaikan perintah Kaisar ini. 2 hari lagi, seluruh suku akan pergi, dan kau akan menjadi garda terdepan. Kaisar ini secara pribadi akan memimpin ekspedisi ke 72 pulau di Laut Cina Timur untuk memenuhi keinginan Lier sebelumnya dan membantai semua manusia bodoh yang telah menyakiti putraku. Keempat jenderal terkejut ketika mendengar suara itu, dan dengan hikmat menangkupkan tangan mereka untuk menjawab. Aku akan mematuhi perintah Kaisar Naga. Memang agak sia-sia untuk meratakan 72 pulau kecil itu, tetapi mereka tidak keberatan dan sepenuhnya memahami kemarahan yang mulia Kaisar Naga. Lagi pula, mereka juga bisa melihat liku-likunya. Jika mereka tidak menemukan cara untuk melampiaskan kebencian ini, bagaimana mereka bisa menyelesaikan simpul di hati mereka? Jika ini berlangsung lama, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menjadi iblis di hati. Semua hal di dunia seperti ini, dan seseorang harus disalahkan. Kebetulan saja 72 pulau yang lemah adalah target terbaik. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan manusia karena terlalu lemah. 2 hari berlalu dengan cepat. Semakin banyak orang di aula Pulau Hitam. Segala sesuatu di pulau itu telah siap, dan semua orang dipenuhi dengan semangat pertempuran berdarah. Meskipun Putri Duyung Tianlong sangat kuat, Pulau Hitam bersatu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di momen hidup dan mati ini, para raksasa di pulau itu mengesampingkan dendam masa lalu mereka, dan ketiga senior dari luar dianggap sebagai teman dekat. Mereka telah menjadi satu dengan semua orang, dan sesekali mereka mengobrol satu sama lain. Senior Su, apakah Anda pernah bertarung melawan Putri Duyung Tianlong?
Memalukan untuk mengatakan bahwa saya telah berlatih keras selama lebih dari 20.000 tahun. Saya ahli dalam pedang, pisau, dan keterampilan terbang, tetapi saya tidak mahir dalam pertempuran laut, dan saya belum pernah melihat kekuatan Putri Duyung Tianlong. Saya pikir itu mungkin pertanda buruk. Senior Xie, apakah Anda yakin? Putri Duyung Tianlong memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Beraninya saya bicara omong kosong. Bahkan kedua senior itu begitu rendah hati. Akan ada pertempuran berdarah di masa depan. Setelah periode kerendahan hati yang taktis, Kaisar Laut Utara dan Kaisar Kepiting menyombongkan diri dengan sengit, menimbulkan gelombang ketakutan dan seruan, dan dari waktu ke waktu mereka juga melontarkan beberapa komentar merendahkan diri, benar-benar mengalahkan para Putri Duyung Tianlong. Meskipun orang-orang yang hadir adalah biksu yang lemah, yang tak layak disebut di mata mereka, mereka sangat dekat saat ini, seolah-olah mereka berasal dari klan yang sama. Ketiga raksasa itu tidak mudah dihadapi. Mereka tidak menganjurkan hal ini untuk kelompok orang ini, tetapi memanfaatkan kesempatan untuk memberi tahu Tuan Yifeng, agar mereka bisa begitu rendah hati dan sabar. Itu tampak seperti obrolan santai, tetapi sebenarnya, mereka telah berhasil menembus umat manusia dan menjadi pengikut Tuan Yifeng. Jika mereka tidak saling mengingatkan, mereka mungkin akan membodohi diri sendiri. Mereka bertiga tertawa dan memberi hormat, layaknya para senior umat manusia, tanpa jejak aura klan laut, menambahkan sedikit keanggunan. Bahkan Yifeng sesekali datang untuk menanyakan informasi. Setelah beberapa patah kata, mereka bertiga merasa tersanjung dan bahagia seolah-olah sedang memegang kaki raksasa. Tepat ketika suasana harmonis, sebuah laporan mendesak datang dari gerbang istana. Laporkan kepada Tuan Yi, pemilik pulau. Tidak bagus. Ombak di laut sedang bergelora, dan langit bergulung-gulung dengan awan gelap. Mereka datang dari timur ke barat untuk menekan pulau hitam kita. Di antara mereka, kita bisa melihat sosok klan Putri Duyung Tianlong, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suara mendesak itu terdengar, dan seluruh tempat itu terkejut. Klan Putri Duyung Tianlong yang mengerikan ada di sini. Yifeng bahkan lebih bersemangat, dan dia melangkah keluar dengan tangan besar. Ayo pergi dan lihat. Saat dia melangkah keluar, si Tianchuan dan yang lainnya mengikuti dari dekat, dan ketiga raksasa itu juga berbaur di depan, berpura-pura gugup. Ketika semua orang meninggalkan aula dan melihat ke atas, aku melihat angin dan awan berubah warna, langit dipenuhi awan gelap, dan sosok manusia ikan raksasa yang diselimuti kilat dan guntur tampak dari langit. Udara dipenuhi bau amis, dan momentumnya saja hampir mencekik. Hari masih siang, tetapi malam telah tiba. Melihat manusia ikan gelap yang berdiri di antara awan, Yifeng juga menunjukkan sedikit keseriusan. Terutama yang berada di barisan depan, yang mengenakan baju zirah giok, tampak memiliki aura yang luar biasa. Bahkan kilat yang menyambar pun tak berani mendekatinya. Ia bagaikan dewa-dewa dalam novel-novel kehidupan sebelumnya. Saat ia mengamati dengan rasa ingin tahu, Kaisar Kepiting maju untuk memberi hormat. Tuan, 4 manusia ikan di barisan depan, mengenakan baju zirah giok dan memegang tombak roh, pastilah 4 jenderal naga legendaris. Bahkan keempat jenderal naga itu telah muncul. Jika berjalan sesuai harapan, pertempuran ini pasti dipimpin oleh Kaisar Naga Ao Budong sendiri. Bisikan itu mengejutkan orang-orang di belakangnya. Keempat jenderal naga yang mengerikan itu benar-benar datang sendiri, dan bahkan Kaisar Naga akan menindas Pulau Hitam. Tak seorang pun menyangka, pertempuran ini dimulai begitu cepat, Putri Duyung Tianlong benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pertarungan sampai mati terjadi saat ini. Sementara semua orang menatapnya dengan tatapan berubah, mata Yifeng berkedip. Ia sebenarnya tidak terlalu tertarik pada keempat ikan besar ini. Kaisar Naga akan segera datang. Apa gunanya melawan para jenderal naga? Bagaimanapun, Kaisar Naga lebih kuat. Saat mereka bertarung, ia pasti lebih berpengalaman. Mungkin ia akan dihajar sampai mati. Untuk berjaga-jaga, ia menoleh ke arah Pak Tua Xie. Teman, apakah kau yakin Kaisar Naga akan datang? Apakah informasi ini dapat dipercaya? Kaisar Kepiting mengangguk dengan serius. Benar sekali. Sesuai kesepakatan, keempat jenderal naga akan memimpin pertempuran, dan hanya Kaisar Naga yang memenuhi syarat untuk memimpin pertempuran. Mereka muncul di barisan depan, yang pasti merupakan ekspedisi pribadi Kaisar Naga. Aku punya perseteruan berdarah dengan Putri Duyung Tianlong. Aku sudah lama mempelajari kebiasaan mereka dan aku tak akan pernah membuat kesalahan. Yifeng merasa lega dan menunggu Kaisar Naga datang dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat sikapnya yang begitu tenang dan tak tergoyahkan oleh Jenderal Naga, semua orang meneguk pil penenang dan menenangkan pikiran mereka yang panik. Pertanyaan yang mendalam itu juga membuat Kaisar Kepiting merenung. Dia adalah seorang lelaki tua setingkat leluhur, dan dia langsung mendengar sesuatu. Tuan, sepertinya kau hanya tertarik pada Ao Budong. Kurasa begitu. Dia adalah penguasa Dewa Kerangka, makhluk tak terkalahkan dengan tangan yang maha melihat. Seorang jenderal naga biasa, apakah dia layak melawan ini? Sekalipun itu Ao Budong, akan menjadi berkah yang luar biasa untuk mati di tangan sang penguasa, dan dia bisa membanggakannya di kehidupan selanjutnya.
Tepat ketika kebuntuan akan dimulai, guntur tiba-tiba meledak di langit, dan gemuruhnya menyebar ribuan mil. Beraninya kau, manusia yang berani, menghujat kekuatan klan Putri Duyung Tianlongku. Hari ini, Kaisar Naga akan memimpin ekspedisi secara langsung, dan kami, 4 Jenderal Naga Agung, akan menjadi garda terdepan. Kalian makhluk rendahan hanyalah semut, ditakdirkan untuk mati. Mengapa kalian tidak menyerah dan menjaga tubuh kalian tetap utuh? Saat raungan menyebar ke seluruh dunia, kekuatan mengerikan menyapu Pulau Hitam. Bahkan jika semua penguasa di pulau itu hadir, tidak ada yang berani menghadapinya sendirian. Mereka langsung terkejut oleh aura ini dan berdiri diam dengan senjata tergenggam erat. Yi Feng juga berada dalam dilema. Dia masih berpikir untuk menunggu bos besar, tetapi anak buahnya menantangnya terlebih dahulu, dan mereka sangat arogan. Bagaimana aku bisa tahan begini? Menunggu ayam, bertarung dulu, baru bicara. Ia hendak melangkah. Tanpa diduga, Kaisar Kepiting di sampingnya mengepalkan tinjunya dan berbicara lebih dulu. Tuan Yi, keempat Jenderal Naga ini terlalu arogan. Berani-beraninya mereka menindas umat manusia kita sampai sejauh ini. Biarkan aku bertempur dulu. Yi Feng belum bereaksi. Ia tidak menyangka lelaki tua itu begitu bersemangat. 2 raksasa klan laut lainnya sudah bangun. Benar, aku datang untuk berlindung padamu dan akhirnya mendapatkan sedikit kepercayaan. Bagaimana mungkin aku membiarkan para jenderal sampah dari klan Putri Duyung Tianlong menodai tanganmu? Apakah mereka layak bertarung denganmu? Tapi jika aku menyelesaikan masalah sampah ini untukmu, bukankah itu berarti menyerah begitu saja? Manusia kepiting tua ini benar-benar berpengalaman. Mereka berdua tiba-tiba terbangun dan mengepalkan tinju mereka satu demi satu. Tuan, biarkan aku bertarung. Tuan, akulah yang paling cocok untuk bertarung. Pertarungan yang tak terjelaskan itu membuat Yi Feng tampak bingung. Setelah memikirkannya dengan saksama, ia bereaksi. Orang-orang ini menyimpan dendam terhadap klan Putri Duyung Tianlong. Mereka datang dari jauh dan akhirnya bertemu musuh. Pantas saja mereka begitu haus darah. Wajar saja membiarkan mereka bertarung. Namun, ketiga lelaki tua ini berambut putih, dan para manusia ikan di langit sangat kuat. Perbandingan ini tampaknya menjadi pemenang yang jelas. Sekalipun kultivasi mereka seharusnya bagus, Yi Feng masih merasa tidak nyaman. Setelah sedikit pertimbangan, ia hanya bisa berkata dengan tenang. Aku bisa mengerti kalian bertiga ingin membalas dendam. Kalian boleh bertarung, tapi jangan anggap remeh. Tidak perlu bertarung untuk masalah ini. Kenapa kalian tidak bertarung bersama? Jika kalian tidak cukup kuat, kalian bisa saling menjaga. Jika kalian tidak bisa menang, ingatlah untuk segera mundur. Mereka bertiga mengepalkan tangan dan menjawab dengan serius. Terima kasih, Tuan. Kami memang agak tua, tapi kultivasi kami masih sedikit. Kami tidak akan pernah mencemarkan nama baik umat manusia. Setelah itu, mereka bertiga segera berangkat. Hujan bagai mutiara, dan rambut putih menari-nari. Sosok tua itu tak kenal takut di balik awan, dan semua orang dipenuhi tatapan mata yang tragis. 3 senior, kalian harus kembali. Apa boleh buat? Mereka bertiga sudah pergi, dan sorak-sorai semakin terdengar. Awan gelap bergulung-gulung di langit. Hanya gerombolan manusia ikan yang berdiri dan melihat ke bawah. Melihat umat manusia telah mengirim 3 orang tua untuk mati, keempat Jenderal Naga tertawa terbahak-bahak hingga janggut mereka bergetar, dan mata mereka penuh penghinaan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.